Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya yang membahas tentang kisah-kisah inspiratif dari para ulama dan tokoh Islam. Di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat sosok Kiai Haji Maksum Lasem, seorang kiai yang penuh dengan karomah dan keajaiban. Siapa sebenarnya beliau? Bagaimana perjalanan hidup dan karya-karyanya? Dan apa saja karomah yang dimilikinya? Mari kita simak bersama. Sekitar tahun 1868, Kiai Maksum Lasem lahir di Lasem, distrik Rembang, Jawa Tengah. Beliau adalah anak bungsu dari pasangan Ahmad dan Kosimah yang memiliki hubungan darah dengan Sultan Minangkabau dan Rasulullah SAW. Dia sangat pintar dan tekun dalam belajar agama sejak kecil. Ayahnya menyerahkannya kepada Kiai Nawawi di Jepara, seorang guru ilmu nahwu dan kitab-kitab lainnya. Setelah itu, dia belajar di beberapa pesantren di Bojonegoro, Bangkalan, dan Gresik. Selama hidupnya, dia sering mengalami mimpi dan penglihatan yang luar biasa. Beliau pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang memberikan inspirasi dan pesan kepadanya. Dia juga pernah bermimpi bertemu dengan para wali seperti Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan Sunan Giri. Bahkan 9 orang yang datang ke sana sebenarnya adalah Wali Songo para menyebar Islam di Jawa. Beliau juga dikenal sebagai ulama yang memiliki banyak karomah dan keajaiban. Berikut adalah beberapa contoh karomah yang dimilikinya. Kiai Maksum Lasem adalah seorang santri yang gemar mengembara untuk menuntut ilmu. Beliau pernah belajar di berbagai pesantren di Jawa seperti di Jepara, Kudus, Sarang, Solo, Termas, Semarang, dan Jombang. Salah satu gurunya yang paling berpengaruh adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau belajar banyak ilmu dari beliau seperti ilmu tafsir, hadis, fikih, tasawuf, dan lain-lain. Setelah belajar dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Maksum Lasem ingin pergi ke Madura untuk belajar dari Kiai Holil Bangkalan. Kiai Holil adalah salah satu murid Sunan Giri, salah satu wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa, dan dikenal sebagai ulama yang keras dan tegas yang tidak segan-segan menguji para santrinya. Ketika Kiai Maksum Lasem hendak pergi ke Bangkalan, dia bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi itu, Nabi Muhammad SAW memberikan tongkat kepadanya dan berkata, "Bawa tongkat ini ke Bangkalan dan jangan takut dengan apa yang akan terjadi di sana. Allah akan melindungi kamu." Kiai Maksum Lasem bangun dari mimpinya dengan rasa syukur dan haru. Mimpi itu memberinya kehormatan dan berkat. Dengan membawa tongkat tersebut, dia langsung berangkat ke Bangkalan. Saat Kiai Maksum Lasem tiba di Bangkalan, dia langsung menuju pesantren Kiai Holil. Namun, gurunya tidak menyambut dengan baik. Sebaliknya, Kiai Holil merintahkan muridnya untuk membuat kurungan ayam jago. Dia berkata, "Tolong aku dibuatkan kurungan ayam jago. Besok akan ada ayam jago dari tanah Jawa yang datang ke sini," kata gurunya. Membuat murid bingung, siapa ayam jago itu? Menurut perintah gurunya, mereka pun membuat kurungan ayam jago. Kiai Maksum Lasem datang ke pesantren Kiai Holil pada hari berikutnya. Beliau membawa tongkat yang diberikan dalam mimpi kepadanya
oleh Rasulullah SAW. Beliau mencium tangan murid gurunya dan menyujud untuk menghormatinya. Kiai Holil bagaimanapun tidak menyambutnya dengan senang hati. Sebaliknya, Kiai Holil langsung memasukkannya ke dalam kurungan ayam jago yang dibuat oleh para santrinya dengan mengatakan, "Inilah ayam jago dari tanah Jawa yang kumaksud. Dia adalah Maksum Lasem, seorang santri yang angkuh dan sombong. Dia tidak tahu apa-apa tentang Kiai Hasyim Asy'ari, tapi dia mengaku sebagai muridnya. Dia membuat tongkat yang dia bilang diberikan oleh Rasulullah SAW, tapi itu palsu. Aku akan mengujinya untuk melihat apakah dia benar-benar memiliki pengetahuan." Perlakuan gurunya membuat Kiai Maksum Lasem terkejut dan sedih. Dia tidak dapat memahami alasan gurunya menjadi begitu marah dan tidak percaya padanya. Beliau tidak merasa sombong atau angkuh. Sebaliknya, dia hanya ingin belajar dari gurunya. Selain itu, dia tidak berbohong tentang tongkat yang diberikan Rasulullah SAW. Sebenarnya, dia bermimpi bertemu dengannya. Beliau tetap tidak berani menentang atau menentang gurunya. Meskipun dia harus tinggal dalam kurungan ayam jago, dia bersabar dan tunduk kepada gurunya. Kiai Maksum Lasem tidak memiliki makanan dan minuman yang layak selama berada di dalam kurungan ayam jago. Hanya jagung dan air yang dicampur dengan kotoran ayam yang dia makan. Selain itu, dia tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dari gurunya. Sebaliknya, dia diperintahkan oleh gurunya untuk mengajar murid-muridnya kitab Alfiyah yang membahas ilmu nahu atau kata bahasa Arab. Di dalam sebuah kamar yang gelap tanpa lampu, sedangkan murid-muridnya berada di luar. Dia harus mengajar kitab tersebut selama 40 hari tanpa henti. Kiai Maksum Lasem dengan sabar dan tulus menjalani ujian dari gurunya. Dia tidak mengadu atau mengeluh kepada orang lain. Beliau hanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kekuatan dan kesabaran. Dia juga berharap gurunya segera menyadari kesalahannya dan mengakui kealiman dan pengetahuannya. Beliau percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan solusi baginya. Kiai Holil akhirnya membebaskan Kiai Maksum Lasem dari kurungan ayam jago setelah 40 hari. Kiai Holil mengklaim bahwa dia salah menilainya. Dia mengatakan bahwa dia mendapat mimpi dari Rasulullah SAW yang memintanya untuk meminta maaf. Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa dia adalah seorang santri yang soleh dan berilmu, yang membawa tongkat yang dia berikan. Selain itu, Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia adalah seorang ayam jago yang sebenarnya dan bahwa dia akan menjadi seorang kiai besar di tanah Jawa. Kiai Holil juga mencium tangan Kiai Haji Maksum Lasem dan minta maaf padanya. Selain itu, Kiai Holil memujinya karena telah mengajar kitab Alfiyah dengan baik dan benar meskipun dalam situasi dan kondisi yang sulit. Kiai Holil juga mengakui bahwa dia memiliki banyak pengetahuan yang tidak dimiliki oleh para santri lainnya. Sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan, Ibu Holil juga memberikan ijazah dan sanad kepadanya. Ketika gurunya akhirnya menghormatinya dan menghargai Kiai Maksum Lasem, dia merasa lega dan bahagia. Selain itu, dia mengucapkan terima kasih pada gurunya dan maafkan. Selain itu, dia merasa bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya karomah yang memungkinkan dia hidup di dalam kurungan ayam jago.
Dia juga berbangga karena Rasulullah SAW telah memberinya mimpi dan tongkat yang menunjukkan kecintaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dia pernah meniup seekor ayam yang mati dan membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk menghidupkannya kembali. Ini terjadi saat dia mengajar di pesantrennya dan seorang santri membawa ayam mati sebagai hadiah. Dia pernah menancapkan tongkatnya di laut untuk mengubah air laut menjadi air tawar ketika dia sedang berlayar bersama para santri dan pengikutnya, dan mereka kehabisan air minum. Dia juga pernah mengeluarkan api dari mulutnya dengan meniup trompet yang dibuat dari daun pisang ketika seorang dukun mencoba menantangnya di sebuah desa. Dia pernah menyentuh batu dan mengubahnya menjadi emas. Ini terjadi saat dia berziarah ke makam Sunan Giri dan ada seorang pengemis yang meminta uang padanya. Dia pernah mengobati orang sakit dengan meniup air yang dibacakan doa kepada mereka. Ini terjadi saat banyak pasien meminta bantuan dia di rumah sakit. Berbicara dengan jin dalam bahasa Arab, dia pernah mengajarkan agama kepada mereka ketika dia sedang berada di sebuah gua dan banyak jin yang datang untuk mendengarkan pengajarannya. Itulah beberapa karomah yang dimiliki oleh Kiai Haji Maksum Lasem yang penuh dengan keajaiban dan karomah. Dia meninggal pada tahun 1972 dan pada usia lebih dari 100 tahun. Komplek pesantrennya di Lasem, di mana dia dimakamkan, masih menjadi tempat ziarah bagi banyak orang sampai hari ini. Semoga kisah hidupnya dan karya-karyanya dapat memberi kita pelajaran dan inspirasi. Amin. Demikianlah naskah YouTube yang saya buat mengenai karomah Kiai Maksum Lasem dengan detail. Semoga bermanfaat dan menarik. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.